pelukan yang tidak pernah saya temukan, yang tidak pernah saya dapat, kasih yang tidak pernah saya dapat, damai yang tidak pernah saya dapat malam itu. Lalu saya lihat, saya sadar kalau pintu saya terbuka separuh. Saya pikir, tadi siapa yang masuk ke kamar saya dengan cahaya segitu dahsyatnya sampai membukakan pintu kamar saya. Saya pernah kunci kamar waktu itu. Saya ada anjing, jadi saya nggak khawatir ada yang masuk, ada orang-orang aneh masuk. Saya tertidur dengan iTunes yang masih bernyanyi di dapur. Saya tertidur dengan kasih, dengan air mata yang masih mengalir. Saya ketiduran. Itu rasa yang dahsyat, yang sangat dahsyat. Itu pelukan yang sangat dahsyat. Paginya saya mulai mau kerja lagi. Saya ceritakan hal itu ke roommate saya, namanya Joanne. Saya ceritakan ke dia. Dia cuma bilang gini aja, I'll call you later. Udah gitu aja. Ya. Jam 4 dia telepon saya di cellphone. Saya keluar kerja kan jam 5 ya. Tapi saya minta izin sama bos untuk bisa keluar jam 4.30. Jadi saya bisa sampai rumah jam 5. Oke, dia setuju. Saya keluar jam 4.30. Jam 5 saya dijemput. Saya lagi cari tisu nih, di sini enggak. Saya dijemput sama Joanne ke gerejanya dia. Lalu di situ ya, karena saya sudah familiar dengan lingkungan gereja, jadi tidak ada yang aneh lagi. Aduh, maaf nih Pak Ibu, hidung saya meler. Jadi, ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Ibu mau cari tisu dulu Bu, silakan. Dapat selesai acara servis itu pendeta Joyce, dia tanya, siapa di sini yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Saya langsung angkat tangan. Saya maju ke altar ya. Saya maju ke altar, lalu saya mengikuti doa pengampunan dosa. Saya minta ampun kepada Yesus dan meminta Yesus untuk memenuhi diri saya. Itu saya bergetar, saya menangis lagi, saya nangis sejadi-jadinya di gereja, di depan orang banyak. Padahal saya anti nangis waktu itu. Lalu ibu pendeta itu meletakkan tangannya di kepala saya, dahi saya. Itu saya ambruk. Saya ambruk, lemes, itu seakan tidak ada tulang. Lalu saya dibantu dengan jemaat lainnya untuk duduk kembali ke tempat saya duduk ya. Lalu saya biasalah perkenalan dengan pendeta. Nah, perjalanan saya dengan Kristus itu dimulai dari situ. Setiap malam saya membaca Alkitab, saya itu seakan-akan haus dengan firman. Tadi saya sudah sentil sedikit, tahun 2011 itu saya didiagnose cervical cancer. Akhir tahun 2012 saya mesti kembali lagi ke Women's Clinic untuk melihat, untuk check up lagi. Saya minta doa kepada ibu pendeta waktu itu. Saya kasih tahu kalau saya didiagnose cancer dan saya akan check up lagi. Saya didoakan, saya ada pelepasan, didoakan cancer saya sembuh. 2013 saya mendapatkan report card klinik kalau
cancer itu sudah tidak ada, saya negatif. Jadi report saya itu negatif. Begitu saya bukanya itu begini, dalam postcard ya, saya buka. Ini saya belum lihatnya apa. Saya tetap berdoa, Lord, you say that I am healed, by your stripe I am healed. Dengan bilur-bilurmu, engkau bilang saya sudah sembuh. Maka aku katakan, aku sembuh, dan report yang aku terima adalah report yang bagus. Lalu saya buka itu postcard. Di situ terreport negatif, reportnya negatif. Gosh, saya senang sekali. Saya menari-nari di dapur itu, menari-nari kegirangan. Saya memuji Tuhan, saya sangat girang waktu itu. Saya kasih reportnya ke pendeta saya. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan saya dari liang kubur, dari siksa kubur, dari neraka, tapi dia juga menyembuhkan saya dari cervical cancer. Itu cancer yang menjadi momok perempuan ya. Begitu. Dan selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Yesus kepada saya. Seperti yang saudara lihat, saya sekarang ada di sini. Karena ketakutan saya kabur, sekarang saya merasa damai. Bentar Pak ya, Ci, can I have some tissue? Saya baru minta anak untuk tisu. Thank you. Iya, Bu. Maaf ya. Iya. Mungkin teman-teman saya juga tahu, begitu saya terima kasih, saya kasih tahu teman-teman semua, kasih tahu keluarga. Pertama yang saya dapatkan dari keluarga saya, itu apa? Ancaman. Kamu sudah jadi orang kafir, kamu sudah keluar dari keluarga. Bahkan paman saya yang datang ke pernikahan saya waktu itu mengancam untuk membunuh saya kalau saya datang ke Indonesia. Begitu. Teman-teman saya yang dulunya itu baik ya, saya kan banyak bergaul, banyak teman, itu semuanya pergi, tidak ada yang stay sama saya. Bahkan ada yang bilang, saya gak mau lagi berteman sama kamu sampai kamu kembali seperti semula. Namanya Rosi, dia orang Padang, dia anak orang Padang ya. Waktu itu tinggal di Denmark. Sekarang saya tahu kabar terakhir yang saya tahu, dia bercerai dengan suaminya dan gak tahu hidupnya bagaimana. Itu mungkin balasan Tuhan, tapi saya berdoa agar Roh Kudus menjamah hatinya dan memperlihatkan Yesus kepada dia juga, dan saya berdoa agar dia menerima Kristus saat ini. Saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Jadi perjalanan saya dengan Kristus itu tidak mudah, banyak sekali perjuangan pasti hati ya yang mesti diperbaiki. Dulunya kan saya ini orang sombong, dulunya saya ini orang judes ya, orang galak. Sekarang mereka nih teman-teman saya nih, saya ketemu teman saya juga ya dulu dari Arvisco ya, dari production house, melihat perubahan saya. Yang dulunya saya itu judes, sekarang jadi pengasih. Saya jadi pengasih karena ada Yesus di hati saya, karena ada Yesus yang hidup dalam diri saya. Semua kebiasaan-kebiasaan jelek dulu ya, itu semuanya hilang. Penyakit-penyakit yang ada pada diri saya itu juga hilang. Dulu saya sempat kena fibromyalgia. Itu sakit ya, sakit di badan seperti ditusuk-tusuk. Itu sejak saya umur 16 tahun. Tapi begitu saya terima Kristus, penyakit itu hilang. Saya tidak lagi merasakan sakit-sakit badan. Tapi karena kerja saya sekarang nih adalah kerja roh ya, berperang melawan roh. Jadi setiap
setiap hari kita doa, setiap malam kita doa. Kadang-kadang saya berpuasa 24 jam, 48 jam, atau sampai 72 jam hanya dengan air putih aja, tidak makan apapun. Serangan-serangan dari pihak roh jahat itu makin besar. Berapa kali suami saya harus ke rumah sakit, hanya false alarm, istilahnya laporan bohong, ya. Berapa kali saya jatuh sakit, saya pikir saya akan mati, ternyata hanya laporan bohong, ya. Hanya menghindari saya untuk pushing, mengasihi, menghindari mereka tidak, si roh jahat ini tidak mau saya memberitakan Injil, tidak mau saya worship, tidak mau saya bernyanyi, karena saya sekarang juga kan jadi worship leader, menyanyi dan main keyboard, ya. Dan saya membantu suami juga kalau saat dia sang cuti, ya saya gantian saya yang khotbah. Jadi mungkin itu ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini baterai mulai turun, jadi saya mesti charge dulu. Segitu Pak. Iya Bu. Pak. Oke, bisa dengar saya? Mau tanya? Ya, baik Bu. Ya, amazing sekali ya Bu, luar biasa Ibu punya kesaksian dari seseorang yang begitu, ya, dari seorang yang begitu tidak suka kepada Tuhan Yesus, dan pada waktu Ibu mau menyebutkan nama Tuhan Yesus itu kan memang sangat tidak mudah ya Bu, karena roh yang menguasai Ibu itu adalah roh antikris, roh yang anti kepada kebenaran, roh yang anti kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat sulit untuk mau menyebutkan saja, tidak mudah gitu loh. Tapi itulah kuasa Tuhan, tidak bisa dibatasi, sehingga ya, Pak, pada saat Ibu, ya, pada saat Ibu berseru dengan begitu kuat, Ibu ingin supaya Ibu mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang nyata, Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang real, Dia Tuhan yang benar. Itu sebabnya dimanapun kita memanggil Dia, asal kita memanggil Dia dengan sungguh-sungguh, dengan membuka hati dan mencari kebenaran, pasti kita akan ketemu dengan Tuhan yang benar. Tapi kalau kita datang dengan satu konsep hanya untuk menghina, benar, Pak, dan tidak percaya, ya itu tidak mungkin kita bisa ketemu dengan Tuhan yang benar. Betul. Ya, karena banyak orang selalu dengan konsep hanya untuk mencoba gitu. Artinya mencoba dengan sebuah penolakan di dalam hati dan pikirannya. Tapi kalau orang yang memang betul-betul ingin berseru mencari Tuhan yang benar, saya yakin hari ini, malam ini, jam ini pun Anda bisa ketemu. Karena Tuhan itu Tuhan yang real, Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Dimanapun Anda berada, kuasanya tetap sama. Kuasanya bisa mengubahkan hidupmu. Ya, Anda sudah dengar kesaksian Ibu Lin, bagaimana dia dari kanker serviks, oleh kuasa Tuhan yang begitu ajaib, pada saat dia Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, dia berseru meminta tolong kepada Tuhan Yesus, pada saat itu dia disembuhkan Tuhan. Oke teman-teman, ya, nanti kita akan masuk ke dalam diskusi. Kita akan buka ruang telepon di link kolom komentar. Nanti kita akan tuliskan link di situ. Anda bisa masuk ya dengan format penanya hanya maksimal bisa bertanya 2 pertanyaan, dan pada saat narasumber memberikan jawaban, ya tolong tidak memotong di tengah jalan, dan kita berdiskusi yang santun supaya pembicaraan kita ini bisa mendatangkan manfaat ya. Tidak usah dengan ngegas, tidak usah dengan kata-kata tinggi atau kata-kata menjatuhkan atau saling menghina. Oke, teman-teman silakan kalau Anda mau masuk. Kita terima penelpon pertama dari SC.
SM Saleh. SM Saleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. The one right there. Halo. Halo. Halo, Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, bisa pakai Iya, handset, Pak. bisa pakai handset, Pak. Siap, sebentar. Ya. Ya. Agak putus-putus Pak suaranya. Halo. Saya ganti chat dulu ya. Silakan Pak Saleh. Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Ya. Bisa dengar Nyampe Pak? nggak? Ya, nyampe. Bisa dengar, Pak? Bisa. Ya, Oke. bisa dengar saya. Bisa. Oke. Nyampe ya. Ya, sudah pakai handsfree, Pak? Ya, sudah pakai handsfree, Pak? Oke, udah. Ya, oke. Silakan Pak. Apa pertanyaannya? Ya, oke. Silakan, Pak. Apa Oke, pertanyaannya? Bulin, aku tanya ke Bulin ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dengar saya, Bulin? Halo, Ibu Lina. Ibu Lin bisa dengar Pak Saleh? Ibu Lin bisa dengar Pak Saleh? Halo? Halo, Ibu Lina. Ibu Lin bisa dengar? Ibu Lin bisa dengar? Ya, iya Pak. Udah tanya Pak, saya tadi ada gangguan teknik. Oh. Oh, Gimana? gitu ya. Masih Ya, apa gimana? Ya, Mungkin mungkin keluar dulu ya, Pak. keluar dulu ya, Pak. Soalnya Kelihatannya ini nggak bisa connect gitu. Nggak bisa connect gitu loh. Oh, gitu ya. Ya, monggo, Ya. silakan. Ya, Ya, oke. ya, oke. Silakan. Ya, oke. Silakan. Oke, penelpon Ya, oke, berikutnya. penelpon berikutnya. Ya putus. Loh, Pak, suaranya putus. Ya, oke. Penelpon berikutnya silakan. Suaranya putus. Halo, selamat malam. Ya, Halo. dari Pak Cabe, silakan Pak Cabe. Selamat Tadi malam, Bapak itu saya nggak dengar sama sekali. Bu Lina. Ya. Nggak bisa Sebentar Pak Cabe. Ya, Saya coba hubung Bu Lina dulu. Ini Bu Lin, bisa dengar suara Bu? Halo? Tunggu. Pak. Ya. Ibu bisa connect, bisa dengar? Ya. Oke, coba deh. Ya, oke. Saya malah nggak dengar. Silakan Pak. Ibu bisa dengar saya? Oke, ini mendingan deh. Ibu bisa dengar suara saya? Iya. Ya, oke. Pak Cabe silakan, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam Bu Lina. Selamat malam Bu Lina. Bu Lina bisa dengar? Bentar Pak. Malam Tampaknya yang Pak. bermasalah di Soalnya ada gangguan teknik sebentar nih, bentar ya. Bentar ya. Ya, bisa dengar suara saya ya. Kalau saya bisa dengar, Pak. Cuma Ibu Linnya agak sulit connect gitu. Sebentar, kita lagi coba maksimalkan perangkat dulu. Ya. Ibu Lin? Halo? Ibu Lin? Bisa dengar, Bu? Ibu Lin? Ibu Lin? Bisa dengar? Bu, Ibu Lin jangan di-mute. Coba dibuka ininya. Ibu Lin? Halo? Ya, Ibu Lin? silakan Pak, silakan lagi Pak. Ya. Sudah bisa dengar? Ibu Lin bisa dengar? Dengar Pak, cuma putus-putus. Oke. Apa Ibu Lin keluar dulu 1-2 detik nanti masuk lagi ya, Bu? Bisa keluar dulu 1-2 detik nanti masuk lagi, Bu. Saya keluar dulu, saya pakai
aja deh ya. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Ya, Ibu keluar dulu ya, nanti masuk lagi Bu, supaya dulu, ini. nanti saya masuk lagi. Oke, baik Bu. Ya, teman-teman mohon maaf ya, ini kita lagi upayakan supaya perangkatnya bisa jalan baik ya. Ya, mohon kesabarannya dan supaya diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita lagi coba terus maksimalkan ini perangkat. Kadang di sini baik, di penelpon yang agak sulit masuknya, kadang dari penelpon baik, narasumbernya yang kurang connect. Jadi memang begitulah, jaringannya masih kadang-kadang naik turun. Ya. Jadi teman-teman silakan mungkin sabar sebentar. Linknya kami sudah siapkan di kolom komentar. Jadi Anda silakan masuk dengan 2 pertanyaan dan kita berdiskusi secara sopan, secara bermartabat supaya bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ya, dimanapun Anda berada, kami sangat menghargai, kami sangat menghormati setiap yang sudah bergabung dengan kami. Oke, ini dan lebih kami baik. Akan coba untuk. Ibu bisa dengar? Nah, ini baik kan Pak? Oke. Harus ganti device ternyata. Oh, ganti device. Ya. Oke, Pak Cabe, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bu Lin. Mungkin di sana selamat pagi ya. Iya, pagi di sana. Iya, bisa dengar suara saya ya? Iya, silakan. Ini bagus. Oke, karena pertanyaan dibatasi, maka pertanyaan saya yang pertama, setahu saya NII itu sangat eksklusif untuk berkomunikasi dengan sesama Muslim saja sangat dibatasi. Tapi dalam kesaksian Ibu tadi, Ibu menyatakan bisa berpacaran dengan orang Yahudi. Itu bagaimana ceritanya bisa? Karena saya keluar, Pak. Saya punya 2 sisi. Jadi sebelum saya gabung dengan NII itu, saya punya pergaulan yang luas karena background saya adalah background entertainment ya. Jadi pergaulan saya luas. Nah, tidak semua teman kehidupan saya kasih tahu di NII. Nah, begitu saya keluar, saya memutuskan untuk keluar dari organisasi saya tersebut ya. Dan saya ngumpet-ngumpet pindah-pindah tempat, pindah apartemen yang ada satpamnya, yang apartemen yang ada code-nya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Ya saya mulai seperti dulu lagi sebelum saya gabung dengan NII. Begitu, saya sudah merasa bebas, tapi yang saya khawatirkan adalah mama saya yang selama ini diteror. Itu, Pak. Nah, sebelum Ibu gabung ke NII, Ibu sudah Muslim atau belum? Muslim saya, Pak. Saya dari kecil sudah ngaji. Bisa minta tolong, coba bisa membaca tahiyat akhir. Saya udah nggak ada Al-Quran Pak di sini. Apa yang saya bukan Al-Quran, di dalam sholat semua orang Muslim pasti bisa, yang paling awam pun pasti bisa itu tahiyat akhir. Tahiyat berarti yang udah sujud terus bangun lagi ya. Bentar saya ingat lagi. Kalau saya masih ingat ya, tahun 98. Kalau saya masih ingat. Mungkin saya udah nggak ingat Pak. Tapi saya masih bisa baca Quran. Kalau Al-Quran bisa. Surat pendek yang dihafal Ibu apa? Surat pendek saya masih bisa baca Al-Fatihah, saya bisa baca surat An-Nas. Tunggu, saya ke Quran.com dulu ya. Bentar, ini internetnya lagi nggak ada. Saya ke Quran.com, saya bisa baca, saya boleh baca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah Bu, yang pendek-pendek saja, mungkin karena waktu juga gantian juga.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu Anas. Saya kalau sholat cepat karena saya pengen tidur lagi. Oke, terima kasih Pak. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Belsasar, silakan Pak. Beltasar. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yusuf. Ya, selamat. Kalau di sini selamat malam Pak. Di ini Amerika yang ini selamat pagi. Oh, selamat malam Bu Setiawati. Bu Lin. Oh, nama saya bukan Setiawati, Bu. Itu nama Bu. seseorang yang saya ingin bantu, begitu. Bu Lin, sorry, maaf. Ya. Saya tadi baca soalnya di bawahnya. Maaf. Iya, itu saya sedang membantu Ibu Setiawati yang akan operasi mengangkat tumor. Oke. Saya sebenarnya cukup surprise dengan pengalaman Ibu. Memang di salah satu organisasi terlarang memang hal itu memang sangat sulit, sama seperti Bapak yang pertama tadi bilang, sangat sulit berhubungan dengan antara sesama Muslim sendiri pun. Benar, Tapi Pak. saya punya satu pertanyaannya begini nih. Keluar saja dari organisasi itu sebenarnya kan sudah bisa dipantau Susah. oleh mereka. Ya. Dan itu pasti akan sangat mudah dideteksi Ibu itu mau kemana, pasti sangat akan mudah karena organisasi mereka itu menjalar di mana-mana dalam bentuk sel-sel diam. Benar Pak. Karena nama Ibu pasti kan sudah dicatat, apalagi profil ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini. Ibu itu berjalan sendiri mengeluarkan diri dari organisasi itu, atau Ibu memiliki seperti orang-orang yang dekat yang memang mungkin bisa memungkinkan Ibu keluar dengan bebas? Seperti itu. Bu, saya sendiri. Saya sendiri dengan kerja saya sendiri. Makanya saya kan kabur-kaburan ke luar negeri, ke Singapura, terus saya ke Hong Kong. Terus saya juga sempat ke Shanghai. Nah, saya kabur ke sini. Saya menjadi warga negara sini yang otomatis itu perlindungan warga negara Amerika. Dan saya ganti nama. Begitu. Nah, ganti namanya kemana itu saya nggak akan kasih tahu. Itu udah menjadi urusan saya dengan pemerintah di sini. Jadi begitu saya ke sini ya, sah warga negara sini itu saya ganti nama gitu. Oke. Tapi kan dengan terlihatnya Ibu saat ini kan itu akan membuka ruang bagi mereka itu untuk mengetahui Ibu di mana toh? Oh, saya nggak takut Pak, karena pertama saya dalam perlindungan Roh Kudus. Kedua, mati adalah keuntungan buat saya. Ketiga, saya di Amerika. Warga negara Amerika itu sangat dilindungi. Meskipun saya keluar negeri, saya perlindungan warga negara Amerika. Presiden kita yang sekarang tidak akan membiarkan warganya dicolek, apalagi sama kadrun ya. Enggak, baik Pak. Terima kasih. Hubungan maaf Pak, karena kan hubungan organisasi terlarang ini, saya yakin juga di Amerika pasti ada. Itu yang saya maksud. Sekalipun mereka memang tidak bisa menyentuh Ibu, tapi ya saya tidak mendoakan. Saya berdoa agar Ibu itu dilalukan dari segala malah bahaya. Maksud saya begini. Ya, paling tidak Ibu ini sekarang ini langkahnya sangat begitu hati-hati toh. Tidak bisa keluar dari zona aman Ibu sendiri kan? Maksudnya bisa keluar gimana Pak? Ya, maksudnya area-area tertentu gitu lah. Oh enggak, saya bisa kemana aja. Oh ya bisa ya? Saya bisa kemana aja Pak. Kita warga negara Amerika, kan kita setiap state itu punya kebebasan ya, punya aturan sendiri, punya pemerintahan diri.
saya nih warga di Florida, kita punya kebebasan dan kita diberi hak ya untuk membawa senjata. Gitu. Satu lagi Pak maaf Yusuf, Pak, nanti masuk lagi ya Pak, karena ini banyak yang ngantri Pak, nanti masuk lagi ya Pak. Oke. Pak Joki, silakan Pak Joki, selamat malam Pak Joki. Pagi Bu. Halo Pak Joki. Bu Linsin. Ya, silakan. Ya. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu waktu pertama kali murtad itu ada teror sampai ada ancaman pembunuhan dari saudara Ibu kalau tidak salah. Iya. Waktu saya declare, saya betul. masuk Kristen. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu memang diajarkan di Islam, Bu? Dan adakah ayatnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang murtad itu harus dibunuh, Bu? Tolong dijelaskan. Dan jawaban Ibu ini saya tujukan kepada teman-teman di live chat, yaitu saya tujukan ke Ken Arok sama Hujairin Irin. Silahkan Bu jawab. Kalau ayatnya sendiri saya udah tidak hafal ya, karena begitu saya masuk Kristen itu Quran saya bakar, apapun yang berhubungan dengan Islam saya bakar, sejadah saya bakar, semuanya. Tidak ada yang tersisa. Memang ada, karena itu memang tujuan kita waktu itu jihad, ya. Jadi untuk menghabiskan orang-orang kafir ini, gitu. Itu yang sebenarnya menjadi pertarungan di jiwa saya, Berarti saya harus menghabisi teman-teman saya nih yang di entertainment, gitu, teman-teman baik saya. Gitu. Karena saya masih punya banyak hubungan di dunia entertainment, gitu. Jadi memang ada bahkan saya ada yang bilang ya kalau darah orang kafir itu halal. Jadi mereka nggak takut untuk mengancam membunuh saya. Itu mereka bahkan merasa itu adalah jihad buat mereka. Bukan hanya itu, waktu saya ngumpul-ngumpul sama reunian ya lewat Facebook chat itu sama teman-teman SMA saya, ini teman SMA ya satu kelas ya, yang dulu tuh baik, kita baik ya, bahkan ngomong gini di live chat itu di Facebook, wah lu kalau kesini kita perkosa rame-rame lu, begitu. Itu sudah sangat, buat saya kata-kata itu udah sangat jahat ya, apalagi ditujukan kepada seorang teman yang dulunya kita baik, gitu. Nanti saya bisa kasih tahu semua siapa nama-nama orang itu, tapi saya cuma berdoa kalau Tuhan Yesus bisa menjamah mereka, itu aja. Kejahatan mereka harus saya balas dengan memberkahi mereka, dengan mendoakan mereka. Betul. Untuk pertanyaan lagi Pak Joki, silakan. Pak Joki. Halo, ya Pak. Ya, satu pertanyaan lagi Pak. Ya silakan Pak. Oke Pak. Terus Ibu tadi menceritakan bahwa Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, Bu ya, yang cahaya masuk ke ruangan Ibu. Pak. Iya Pak. Saya juga ada pengalaman yang sama, Bu. Saya pernah alami, ya. Tapi saya waktu itu saya mengalami semacam hari penghakiman, Bu. Jadi hari penghakiman itu kita dikumpulkan. Jadi saya ini tiba-tiba ada di suatu padang gurun. Padang itu luas sekali. Ketika saya di padang gurun itu, tiba-tiba ada sosok yang pakai baju jubah putih. Ada cahaya. Kemudian di kiri kanan itu ada 2 orang. Kalau saya tidak salah itu mereka juga pakai jubah putih semua. Nah, jadi ketika saya melihat ke belakang saya melihat orang berbaris. Ada teman-teman yang pakai kopiah, pakai pembungkus kepala itu. Jadi berbagai macam-macam orang itu berbaris di belakang saya.
Iya, Nah, Pak, benar, Pak. ya ketika saya datang ke sosok itu yang diapiti oleh dua orang yang pakai baju putih juga, saya langsung disalami. Ketika saya disalami, saya mau berusaha mau lihat wajah yang sosok itu, tapi tidak bisa karena ada cahaya. Begitu silau. Namun tiba-tiba saya ditarik oleh sosok yang ada oleh orang yang ada di sebelah kanan dari sosok yang di depan saya ini. Saya ditarik. Nah, yang mau saya tanyakan sama Ibu, apakah Ibu waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melihat wajahnya kan tidak, Bu? Tidak, Pak. Saya tidak ya? Saya tidak melihat wajahnya karena cahaya itu terang sekali, terang seperti apa ya? Kalau saya bilang flashlight itu ya, sangat terang. Tapi tidak menyilaukan mata saya. Hanya saya merasakan ada kehadiran. Saya merasakan ada kehadiran, dan kehadiran itu yang membuat saya begitu damai, begitu saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan, meskipun dari orang tua saya tidak pernah merasakan itu, gitu Pak. Oh iya, itulah bersama Bapak Ibu ya. Joki. Oke, Ya, Bu. Terima kasih Pak Joki. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Kita pindah. Selamat Tuhan malam. memberkati. Kita pindah. Ya, Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, ke Zakar Turun. Ya, Pak Zakar Turun. Silakan Pak Zakar Turun. Ya, halo. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Zakar Turun. Kok Zakar Turun sih? Saya mau nanya ada Ibu. Zakar naik ya. Silakan. Ada Zakar naik, ini ada Zakar turun. Saya cuma mau nanya Bu. Ibu kan dulu di organisasi NI itu kan dikategorikan pada masa itu juga kan organisasi terlarang ya Bu di Indonesia ya. Betul Pak. Itu sepengetahuan Ibu itu kan organisasi terlarang Bu ya. Iya betul Pak. Nah saya mau nanya Ibu udah berapa lama nggak berhubungan lagi semenjak Ibu memutuskan untuk tinggalkan NII sampai hari ini kira-kira udah berapa lama Ibu? Sampai hari ini. Tahun 98 sampai sekarang berapa tuh? Berarti 22 tahun ya. 22 tahun ya. 22 tahun ya. Nah kira-kira organisasi itu sampai hari ini masih eksis nggak Ibu? Kayaknya masih Pak. Masih ya. Kayaknya masih ya. Mungkin lebih kuat, mungkin lebih lemah. Kita nggak tahu. Saya udah nggak tahu bagaimana. Tapi kalau saya lasar-lasarnya masih banyak. Oh, nah selama waktu Ibu itu mengikuti organisasi tersebut, Ibu tahu kan misalnya basis-basisnya mereka di mana saja di seluruh Nusantara ini? Waktu itu saya kan Lenteng Agung, daerah Lenteng Agung ya, tidak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Itu juga ada di Srengseng Sawah, tidak jauh dari itu ada Institut Teknologi, di situ saya lupa namanya, di dekat situ, di persimpangan situ di Institut Teknologi. Itu ada juga di Jati Padang, kayaknya basisnya di Jati Padang ya, seingat saya itu basisnya di Jati Padang, tapi itu meluas, tempatnya selalu berpindah. Jadi kalau sudah ada tetangga yang mencurigai kegiatan, itu hari berikutnya mereka langsung pindah. Ciri-cirinya kalau saya mau kasih tahu ya, ciri-ciri tempat tinggal itu banyak orang keluar masuk, banyak anak-anak muda ya, anak-anak kuliahan ya. Kalau sampai ada yang masuk ke rumah tersebut, itu akan melihat seperti rumah singgah sementara yang banyak sekali whiteboard dan tumpukan Quran dengan terjemahannya. Itu jadi jangan melihat
ada rumah dengan kursi-kursi, rumah dengan tempat tidur, itu nggak ada. Jadi mereka tidur di lantai, dikasih apa sih kayak matris aja. Kompornya juga kompor yang sementara. Kayak rumah orang miskin sekali, tapi karena ya itu mereka kan berpindah-pindah, jadi sebisa mungkin tidak membawa banyak beban, gitu Pak. Iya, saya pikir seandainya memang Ibu tahu pergerakan mereka sampai hari ini, ya menurut hemat saya ada baiknya Ibu membantu pemerintah. Dalam hal ini aparat keamanan. Sebenarnya mereka ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan, Pak. Oh, mereka udah tahu kok. Mereka sudah tahu sebenarnya ya, karena ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan, sudah masuk juga. Mungkin yang belum masuk itu ke bagian militer ya, mungkin yang belum masuk. Saya belum tahu juga itu. Tapi semua jaringan pemerintahan itu sudah mereka masuki. Oke Pak, terima kasih Pak Zakar turun. Kita pindah Pak ke Yusuf. Iya Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya Ibu. Tuhan berkati ya. Ya Tuhan berkati Pak. Ya kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Tua. Silakan Pak Tua. Malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya silakan Pak. Shalom Ibu Lin. Salam Pak. Salam Pak Tua ya, Pak Tua. Ya, betul, Pak betul. Tua, Pak. Ya. Benar. Saya malam hari ini bertanya satu dan satu pernyataan. Ibu Lin setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah keluarga Ibu